Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Oktri tunjuk Katrin Ralph pimpin Stadio San Siro, langkah penting menuju era baru Inter. Transformasi besar di Inter dan AC Milan tengah berlangsung. Menurut laporan Calcio e Finanza via FC Inter News, Katrin Ralph, sosok penting di balik manajemen investasi global Oktri, resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Direksi Stadio San Siro S.p.A., perusahaan baru yang akan mengawasi pembangunan stadion baru Inter Milan dan AC Milan. Langkah ini menandai fase strategis dalam perjalanan panjang kedua klub menuju era baru infrastruktur sepak bola di Italia. Ralph, yang saat ini menjabat sebagai Global Opportunity Strategy Managing Director di Oktri Capital Management, akan memimpin Dewan Direksi dan bertanggung jawab penuh atas arah strategis serta keputusan finansial proyek stadion. Penunjukan ini menunjukkan betapa seriusnya Oktri, pemegang kendali Inter Milan dalam memastikan keberhasilan proyek stadion yang telah lama dinantikan oleh tifosi kedua klub. Dengan latar belakang kuat di bidang investasi global, Ralph dinilai sebagai sosok ideal untuk menjembatani kepentingan bisnis, keuangan, dan operasional dalam mega proyek bernilai miliaran euro ini. Calhanoglu menggila di timnas Turki, cetak 4 assist dalam 2 laga. Hakan Calhanoglu kembali menunjukkan mengapa dirinya adalah salah satu gelandang paling kreatif di Eropa saat ini. Bintang Inter Milan itu tampil luar biasa bersama timnas Turki, mencatat 4 assist hanya dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah performa yang membuat Christian Cifu tak bisa menahan senyum puas. Bagi sang pelatih Inter, kabar ini jelas menjadi angin segar. Dengan 2 laga berat di depan mata, tandang ke markas AS Roma dan Napoli, memiliki Calhanoglu dalam kondisi prima adalah bonus besar bagi Nerazzurri. Selama jeda internasional, gelandang berusia 31 tahun itu menjadi otak permainan Turki dalam 2 kemenangan besar. Terungkap, Inter sempat tolak tawaran Atletico Madrid untuk Carlos Augusto. Inter Milan menunjukkan ketegasan mereka dalam menjaga aset penting di skuad, asuhan Christian Cifu. Manajemen Nerazzurri terus berupaya mempertahankan stabilitas tim, termasuk memastikan masa depan Carlos Augusto tetap berwarna hitam biru. Menurut laporan Calcio Mercato, salah satu agenda utama Inter saat ini adalah penyesuaian kontrak Carlos Augusto. Bek kiri asal Brasil itu masih terikat kontrak hingga 2028, tetapi performa impresifnya yang terus meningkat sejak tiba membuat manajemen menilai perlu adanya penyesuaian gaji, agar seimbang dengan pemain selevel di tim utama. Saat ini, Augusto menerima gaji bersih sekitar 2,5 juta euro per tahun, dengan Inter masih mendapat keringanan pajak lewat Decreto Crescita, kebijakan yang menguntungkan klub Italia untuk pemain asing. Menariknya, laporan tersebut juga mengungkap tawaran penting dari bursa transfer musim panas lalu. Saat itu, Atletico Madrid datang dengan minat serius terhadap Carlos Augusto. Namun, reaksi dari markas besar Inter di Viale della Liberazione sangat jelas. Penolakan total. Inter tidak hanya menolak tawaran itu, bahkan tidak mau duduk di meja perundingan, tulis laporan tersebut. Inter masih ragu perpanjang kontrak Sommer, antara pengalaman dan generasi kiper. Inter Milan dikabarkan masih belum mengambil keputusan terkait masa depan kiper veteran asal Swiss, Jan Sommer, yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Menurut laporan Tuttosport via FC Inter News, pihak manajemen Nerazzurri masih menimbang langkah terbaik di tengah menurunnya peran sang penjaga gawang dalam skuad utama. Setelah tampil buruk dalam laga awal musim kontra Juventus, posisi Sommer sebagai kiper utama di Serie A mulai digantikan oleh Josep Martinez, kiper Spanyol yang kini menjadi pilihan utama Cifu untuk kompetisi Serie A. Meski demikian, Sommer masih dipercaya mengawal gawang Inter di ajang Liga Champions, di mana pengalamannya di level Eropa dinilai sangat berharga. Masalahnya,
Kontrak sang kiper akan segera berakhir di penghujung musim, dan pada Desember nanti Sommer akan berusia 37 tahun. Usia tersebut membuat manajemen Inter Milan berpikir dua kali untuk memperpanjang kontrak sang penjaga gawang, terlebih dengan adanya ambisi klub melakukan generasi di sektor kiper. Menurut laporan, Inter Milan ingin terlebih dahulu mengevaluasi performa Josep Martinez sepanjang musim ini sebelum membuat keputusan akhir soal Sommer. Minim menit bermain di Inter, Bisek diperingatkan Nagelsmann, Frankfurt mengintai. Situasi Jan Bisek di Inter Milan mulai memanas. Bek Jerman ini tengah menghadapi periode sulit karena jarang dimainkan oleh Christian Cifu, dan kini pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, ikut menyoroti kondisinya. Bahkan, klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt disebut siap memanfaatkan situasi ini untuk membawanya kembali ke Jerman. Sejauh musim ini, Bisek baru mencatat 157 menit bermain di semua kompetisi, angka yang sangat kecil bagi pemain berusia 24 tahun yang bermimpi bisa tampil di Piala Dunia 2026. Dalam skuad Inter, Bisek kalah bersaing dari bek anyar, Manuel Akanji. Nagelsmann, yang dikenal sangat memperhatikan kebugaran dan jam terbang pemainnya, memberi sinyal halus terkait situasi Bisek usai kemenangan Jerman atas Irlandia Utara. Jan Aurel tidak bermain cukup banyak di Inter, ucap sang pelatih, menekankan pentingnya menit bermain bagi pemain yang ingin masuk skuad nasional. Orlando pilih Pio Esposito jadi starter ketimbang Boni, di laga Inter kontra Roma. Menjelang laga AS Roma vs Inter Milan pada pekan ke-7 Serie A tahun 2025-26, ex-gelandang, Massimo Orlando turut memberikan pandangannya mengenai pilihan lini depan Nerazzurri. Berbicara kepada TMW Radio, Orlando menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum pemain muda seperti Francesco Pio Esposito, yang belakangan tampil menonjol di bawah asuhan Christian Cifu dan timnas Italia. Orlando menilai bahwa meskipun Angeyoan Boni telah berlatih penuh sepanjang pekan, Christian Cifu sebaiknya memberi kepercayaan kepada Pio Esposito, yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Boni memang siap karena sudah berlatih penuh minggu ini, tapi saya akan memanfaatkan momen Pio Esposito, ujar Orlando. Dia Pio pemain kuat, punya mental bagus, dan sedang berada di fase kepercayaan diri tinggi. Momen seperti ini tidak boleh disia-siakan. Menurutnya, musim ini Inter Milan beruntung memiliki kedalaman skuad yang sangat solid di lini depan. Cetak brace lawan Puerto Rico, Lautaro kini masuk top 4 pencetak gol terbanyak Argentina. Lautaro Martinez kembali menorehkan tinta emas dalam kariernya bersama timnas Argentina. Setelah mencetak 2 gol ke gawang Puerto Rico pada laga uji coba pagi tadi, Kapten Inter Milan itu resmi menyamai torehan Hernan Crespo dengan 35 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak keempat dalam sejarah Albiceleste. Prestasi ini semakin menegaskan status Lautaro sebagai salah satu striker paling produktif dan konsisten yang dimiliki Argentina dalam 1 dekade terakhir. Dalam wawancara dengan Tike Sports usai pertandingan, Lautaro tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Bagi seorang penyerang, mencetak gol selalu penting, mengenakan jersey ini selalu berarti, dan saya senang karena beberapa pemain baru juga bisa melakukan debut hari ini. Kami tampil tajam dan mencetak banyak gol, dan secara pribadi saya merasa sangat baik. Sang penyerang menegaskan bahwa kunci keberhasilannya bukan hanya soal talenta, tetapi juga kerja keras dan konsistensi setiap hari. Inter sudah jalin kontak intensif dengan agen Guehi, siap tikung klub Inggris. Inter Milan dikabarkan telah menjalin kontak secara intensif dengan agen Mark Guehi terkait kemungkinan perekrutan sang bek secara gratis di musim panas mendatang. Menurut laporan Sky Sports Swiss via FC Inter 1908, klub asuhan Christian Cifu kini tengah menyiapkan langkah konkret untuk merekrut Mark Guehi, bek tengah tangguh milik Crystal Palace, dengan status bebas transfer.
Kontrak pemain berusia 25 tahun itu berakhir pada Juni tahun 2026, dan diketahui belum memperpanjang kontraknya. Jadi, mulai Januari mendatang ia sudah bebas menjalin kesepakatan prakontrak dengan klub lain, sebuah kesempatan yang tak ingin dilewatkan oleh Inter. Menurut sumber yang sama, Inter telah mengadakan pembicaraan langsung dengan agen Guehi dalam beberapa hari terakhir, sebuah langkah awal yang menandakan keseriusan klub Nerazzurri untuk menyalip pesaing dari Inggris. Strategi ini bukan hal baru bagi Inter. Manajemen klub, yang dikenal cerdas dalam memanfaatkan peluang free transfer, telah sukses merekrut nama-nama besar seperti Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, dan Henry Mkhitaryan dengan skema serupa. Kini, Guehi bisa menjadi bagian dari daftar sukses berikutnya.